Yang saya ingin tanyakan, apakah boleh hukum deposito pada Islam? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada bank syariah melakukan seperti itu, lalu pakai istilah bunga, hanya sekedar menitipkan, tak taunya per ini ada uang kembalian ketambahan, itu bukan syar'i, bukan bank syariah. Itu yang salah bukan bank syariahnya. Kalau bank syariah ada dewan syariahnya. Dan ada aturannya di sana. Itu biasanya yang salah adalah pegawai lulusan bank konvensional masuk di situ, males jelaskan. Kalau Anda nitip begini nanti ini bukan. Itu adalah gambaran. Tentu ada perincian penjelasan. Jadi Anda menetapkan di situ sudah ada catatan akad-akad yang sudah disepakati. Uang itu akan diputar, lalu ada keuntungan bagi hasilnya ada. Itu ada kesepakatan akad-akad yang mungkin ini pegawainya malas dia. Karena biasanya nggak pakai begitu, langsung untung begini. Sama kadang-kadang sampai suatu kita saya pinjam uang langsung nanti kembalinya adalah lu kan ada bunganya. Padahal ada proses. Waktu minjem itu sebagai apa sih? Anda perlu apa? Untuk bangun rumah, untuk toko, untuk ini. Kalau bangun rumah nanti ada istilah murabahah. Kami biaya berapa selesainya? Sampai tuntas selesai baru Anda bayar. Bayar itu ada kelebihan karena Anda membeli dari saya. Adalah akad yang dijelaskan. Yang menjadi masalah maka kami ingatkan. Jangan hanya membuat bank syariah, SDM-nya pun dipenuhi dong. Sebab kalau tidak dijelaskan dengan transaksi yang benar, nanti muncul kayak orang Yahudi berkata, innamal bai'u mithlur riba. Yang halal jadi kayak yang haram. Padahal ada penjelasan tentang akad. Ibaratnya kalau Anda menitipkan uang atau menitipkan uang di sinilah, anggap saja BMT Al-Bahjah misalnya. Itu tidak serta-merta Anda titip langsung bulan depan Anda dapatkan. Tidak, ada beberapa catatan di situ transaksi apa yang Anda ambil setelah itu. Tabungan seperti apa, dan tabungannya pun ada nanti ini akan dikembangkan dalam dunia bisnis, kemudian setelah itu ada bagi untung. Cuman dalam menjelaskan langsung marginnya begini loh ya, itu perkiraan bukan sesungguhnya, bisa saja lebih tinggi, bisa saja lebih kurang. Memang kita bisa memastikan keuntungan, dari mana kita memastikan keuntungan? Ngatur Tuhan kita? Nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau kami amati bank syariah itu sudah sesuai, cuman yang menjadi masalah pelakunya tidak fasih dengan bahasa syariah, apalagi mungkin sebuah bank syariah kurang SDM, kurang pegawai, merekrut siapa saja ngerti dunia perbankan, direkrut, sementara dia belum belajar ilmu syariat. Akhirnya cara menerjemahkan kepada nasabah ya dengan bahasa yang ia ketahui, ya sudah, pinjam duit berapa Pak? Saya 1 juta, ya sudah 1 juta, nanti dalam tempo ini Anda kembalikan 120 juta. Loh, sama dong. Padahal kan tidak begitu, ada prosesnya. Ada proses keuntungan dari bergabung diambil dari mana? Itu ada proses syar'i. Memang di sana ada beberapa transaksi yang kurang, tentu itu tugas kita untuk menyempurnakan. Bukan kita untuk menghancurkan sesuatu yang ingin berusaha merangkak menuju kesempurnaan di dalam beragama. Nah ini yang gembosi ini jadi masalah. Wah apa, nggak ada beda bank syariah dengan bank konvensional. Allah innalillah. Bagaimana tidak beda? Mohon maaf ini. Kita perlu insyaf. Jangan gara-gara Anda urusan dengan bank konvensional. Kami mendoakan yang di bank konvensional doa kami, yang bergerak bank konvensional, yang bank konvensional kami berdoa semoga dia menjadi pejuang. Suatu ketika bank konvensional jadi dirubah menjadi bank syariah. Kan semua pegawainya jadi hebat pejuang. Kalau Anda mengatakan sama dari sisi mana? Tidak bisa. Wah, kau marginnya lebih, pakai bahasa margin. Marginnya lebih gede dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Anda tahu prosesnya. Sekarang begini. Kalau Anda pinjam uang kepada saya 10 juta, lalu kami sampaikan dalam tempo 1 tahun tolong kembalikan 11 juta ya. Langsung riba kan? Langsung riba. 10 juta. Baik. 10 juta. Untungnya 10 juta Anda tambah 1 juta. 1 juta riba. Cuman satu lagi transaksi saya begini. Dia budak. Buya, saya perlu modal 10 juta. Untuk apa? Buka toko. Saya mau beli, membuat apa deh? Buat rumah, renovasi rumah. 10 juta. Oke. Saya sudah kamu butuh apa? Butuh kendang, butuh ini dan sebagainya. Sudah saya belanjain. Saya belanja senilai yang dia butuhkan tadi, 10 juta. Setelah saya beli, saya jual kepada Anda. Bayar nanti 1 tahun 12 juta. 12 juta. Karena saya menjual kepada Anda, yang semula nilainya 10 juta, saya jual kepada Anda menjadi 12 juta. Saya berhak dong mendapatkan keuntungan. Apakah kalau orang ambil 12 juta jadi salah? Enggak. Ini adalah jual beli. Namanya murabahah yang demikian ini. Nah kalau mengambil lebih untung, kalau seandainya tidak dijajar dengan dunia riba ini, biasa sebenarnya.
Karena Anda mengambil keuntungan. Anda kan sah menjual barang harganya 10 juta menjadi 12 juta, tapi bayarnya 1 tahun. Itu sah. Nah, tapi kalau dilihat hasilnya soal apa? Ini cuma 100 juta, 1 juta, ini 2 juta. Kok ini nyekek banget? Kok nyekek banget? Loh, memang dalam jual beli kan ada keuntungan. Keuntungan lebih daripada riba. Keuntungan itu lebih banyak daripada urusan keribaan. Untung bisa lebih besar. Anda kalau jual barang bisa lebih. Anda bisa saja modal 1 juta belanja bisa Anda jual menjadi 2 juta. Modal 10 juta bisa Anda jual menjadi 20 juta. Kan bisa saja. Untung bisa lebih. Oh, namanya jual beli. Bisa saja bangkrut, kan begitu. Bisa saja bangkrut. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kemudian lebih dari itu, mohon maaf. Kalau sudah bank syariah, asalkan benar situ. Nggak mungkin Anda pinjam begini. Pak, saya meminjam uang ini ke bank syariah. Untuk apa ini? Murabahah deh, pakai bisnis bersama. Nah, murabahah. Untuk apa, Pak? Ini prospektif. Ini anak muda di kampung saya pada suka teler nih. Saya pengen buat perusahaan minuman keras. Nah, apakah Anda di ACC oleh pihak perbankan? Nggak mungkin. Tapi kalau yang tidak ada hubungan syariah, yang penting Anda pinjam duit, dipakai apa saja, terserah urusan ente. Yang penting bayarnya tambah. Kan begitu. Di sini aja ada perbedaan. Kalau Anda belum bisa masuk dunia perbankan syariah, cukup Anda minta ampun kepada Allah, itu dulu. Tidak usah Anda menggembosi lalu berkata, apa bedanya? Apa bedanya? Loh, musibah. Mana ini? Dikatakan sama saja. Nggak ada beda. Nah, ini bahaya sekali. Tentunya setelah itu bukan berarti kita merendahkan bank konvensional, lalu mencaci, mengolok. Tidak. Tugas kita bukan mencaci dan mengolok. Bahkan panjatan doa, ya Allah, semoga bank konvensional ada di negeri ini, ada kesadaran lalu dirubah menjadi bank syariah. Wah, langsung aman. Transaksi syariah, indah semuanya. Dan bank bisa untung kok. Tidak ada masalah. Dengan menerapkan syariah lebih indah. Lah, harapan kami seperti itu. Sebab mereka nasabahnya rata-rata kaum muslimin. Seandainya kaum muslimin punya kesadaran semuanya, kan indah. Kenapa kita tidak menginginkan lebih bagus? Kenapa harus menyerah dengan ketidakbaikan itu? Tanpa mencaci, mohon maaf. Jangan Anda suka mencaci. Justru Anda kalau mungkin ada saudara dekat Anda, adik Anda, ipar Anda, masih berurusan dengan dunia konvensional, bukan untuk Anda caci. Tanda Anda cinta, Anda doakan setiap malam. Anda bicara yang baik dengan dia, bukan mencaci dan mengolok. Itu saja insya Allah. Nah, jadi tadi pertanyaannya tadi bagaimana? Dia menitipkan, nah transaksinya berarti Anda yang mungkin Anda kurang mencermati. Atau mungkin tadi pegawainya bukan orang yang mengerti transaksi syariah, hanya mengatakan nih uang masuk, dicatat, masuk, insya Allah akhir bulan Anda dapatkan ini, itu saja. Yang nggak benar itu. Yang salah adalah bukan perbankannya, bukan banknya, akan tapi pelakunya yang kurang memahami tentang transaksi syariat. Bisa saja. Karena kurang ilmu, atau waktu belajar dia biarpun dia fakultas ekonomi syariah Islam di ekonomi, bisa jadi dia ngantuk, tidur, nggak beres, akhirnya malas lagi. Bisa saja seperti itu. Jadi memang ini perlu pantauan sehingga ada dewan pengawas, ada dewan syariah dan seterusnya untuk menyelesaikan problem-problem seperti itu. Kemudian apapun bentuknya, bank-bank syariah yang ada di negeri ini adalah sesuatu yang kita nanti kedatangannya. Kita besarkan dengan baik seperti apa. Ini kita dukung semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendukung segala sesuatu yang ada hubungannya dengan penegakan syariat Islam. Dengan kasih dan keindahan dan dengan cinta. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.